Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali pada ibadah KRW secara online. Dengan masih merasa khawatir dan prihatin karena sudah 2 bulan pandemi virus corona ini mewabah di dunia yang masih tidak menentu kapan berakhirnya. Dalam kondisi seperti ini, marilah kita hanya takut dan berharap pada Tuhan. Seperti nasihat pemazmur dalam kitab Mazmur 147 ayat yang ke-11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Sehingga aku pun puas jelas. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih bersama-sama beribadah keluarga di rumah kita masing-masing. Dan dimanapun Anda penjenengan berada, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk kita bersama-sama beribadah, dan mari kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan bahwa ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita sambut bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376, bait 1 dan bait yang ketiga, Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh suatu sukacita jikalau kita senantiasa mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Agar kita dapat mengerti bagaimana memahami, melakukan di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita bersama-sama menyerahkannya di dalam kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh suatu sukacita bagi kami ya Tuhan, jikalau kami masih Tuhan pertemukan di tengah perjumpaan kami bersama Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing untuk datang dan beribadah, untuk mengucap syukur atas sukacita yang Kau beri di sepanjang hidup yang kami jalani. Kami bersama-sama akan melengkapi segenap hormat, pujian, dan syukur kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang untuk merendahkan diri, sebab kami sadar kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki karena kesalahan, karena pelanggaran, karena dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, agar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang layak sebagai tempat kehadiran dan kediaman Roh Kudus. Kami bersama-sama menyiapkan diri kami masing-masing ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab doa kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan sebagaimana yang disaksikan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18 yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan sabda Tuhan saat ini, saya memberikan judul renungan Hidup dalam Hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saya bertanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara saat ini bahagia? Saya menduga perlu beberapa saat untuk mengatakan iya. Meskipun Bapak, Ibu, Saudara sedang berbahagia. Karena kita berada dalam situasi yang penuh keprihatinan oleh karena pandemi COVID-19. Terlebih Bapak, Ibu, Saudara mereka yang terdampak langsung oleh karena pandemi ini. Karena berkurangnya penghasilan, karena bahkan tidak memiliki penghasilan karena PHK, atau kehilangan pekerjaan, atau bahkan usahanya yang tutup. Kalau menjawab tidak berbahagia nanti dianggap tidak memiliki iman. Saudara-saudara, tentu kita merasakan bahwa pandemi COVID-19 ini
membawa dampak yang sedemikian luas. Selain dampak ekonomi, juga dampak sosial, di mana kita tidak lagi bebas bertemu, bersekutu, berkumpul dengan orang lain, karena mungkin kita takut, khawatir kalau ketularan. Atau bahkan juga dampak psikologis yang dialami oleh semua orang, bahkan juga anak-anak kita yang tinggal di rumah, harus belajar di rumah, harus bekerja di rumah. Nah, tentu ini juga tidak sesuatu yang bisa menimbulkan dampak tersendiri. Dan bahkan saudara-saudara, banyak orang yang bingung, banyak orang yang stres bagaimana harus menjalani hidup ini. Karena tidak semua hal bisa dikerjakan di rumah. Terlebih juga mereka yang menghadapi kedukaan karena keluarganya, anggota keluarganya yang meninggal. Mungkin karena COVID atau bahkan mungkin sebab lain, karena tidak bisa memberi penghormatan sebagaimana layaknya seperti biasanya. Saudara-saudara, tentu kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus, semakin menjauhkan kita dari hidup yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Amsal ini diawali dengan kata berbahagia di ayat yang ke-13 dan diakhiri dengan anak kalimat disebut berbahagia. Lalu siapa yang dikatakan berbahagia? Yaitu mereka yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendapat hikmat. Hikmat yang dikatakan di sini yang membawa keuntungan, membawa berkat yang melebihi harta kekayaan, emas, perak, dan bahkan berkat yang bernilai lebih tinggi dari permata atau apapun yang kita inginkan, saudara-saudara. Lalu berkat atau keuntungan seperti apa orang yang menerima hikmat itu? Disebutkan saudara-saudara dalam ayat 13, 14 ya, dan seterusnya ini. Yang pertama adalah umur panjang. Umur panjang itu berbicara tentang pengharapan dan masa depan. Yang kedua adalah berkat kekayaan atau keuntungan kekayaan. Kekayaan tentu tidak harus dipahami sebagai harta, tetapi sebagai bentuk pengetahuan dan kepandaian yang tidak akan ada habisnya. Yang ketiga adalah berkat atau keuntungan kehormatan. Kehormatan ini berbicara tentang status bangsa atau umat yang dipilih dan diselamatkan. Yang keempat adalah berkatnya adalah jalan yang penuh dengan bahagia, yaitu perdamaian, kedamaian, hidup dalam kedamaian. Dan yang kelima adalah kesejahteraan, saudara-saudara. Sehingga dikatakan di sini bahwa hikmat itu menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Sebab hikmat itu menghasilkan buah-buah. Bagaikan pohon yang menghasilkan buah untuk dimakan, untuk keberlangsungan kehidupan. Demikian juga dengan hikmat ini menghasilkan buah-buah, yaitu daya hidup yang berasal dari Allah, dari Tuhan sendiri. Dalam pasal 2 ayat 6-7 disebutkan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara-saudara, kesaksian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa pertama, Tuhanlah sang sumber hikmat. Dialah yang memberikan hikmat itu kepada orang atau kepada manusia yang datang
dan memohon kepadanya yang bisa berwujud pengetahuan dan kepandaian atau kebijaksanaan. Yang kedua adalah bahwa Tuhan menjanjikan pertolongan dan perlindungan kepada setiap orang yang datang dalam ketaatan yang penuh kepadanya, yaitu hidup dengan jujur dan tidak bercela. Saudara-saudara, Raja Salomo, sang penulis Amsal, dikenal sebagai raja yang bijaksana, melebihi semua raja, melebihi semua orang, sebab ia mendapat hikmat dari Tuhan. Ia hidup penuh dengan kesetiaan dan ketaatan sebagaimana ayahnya Daud, sehingga dalam suatu mimpi Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menawarkan apa yang diminta oleh Salomo. Dan pada waktu itu Salomo hanya meminta hikmat. Dan Tuhan meluluskan permintaan itu dan juga memberikan berkat yang lain kepadanya. Sebagaimana yang disaksikan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Saudara-saudara, Salomo pun juga disaksikan bahwa dia telah mengubah 3.000 Amsal dengan 1.005 nyanyian. Banyak raja-raja yang datang dan mendengar hikmatnya, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar hikmatnya. Ini juga disaksikan dalam 1 Raja 4 pasal 4 ayat 29 sampai dengan 34. Saudara-saudara, dengan hikmat Salomo dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan rakyatnya. Hikmat Salomo menjadi berkat tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi bangsanya, bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, untuk merasakan kehidupan dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Saudara-saudara, demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus pun juga menyaksikannya. Rasul Paulus pun juga memohon kepada Tuhan supaya ia diberi hikmat, diberikan wahyu, sebagaimana yang disaksikan dalam surat Efesus 1 ayat 16b sampai dengan 19 yang saya bacakan demikian. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara-saudara, kesaksian firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah sang sumber hikmat. Dialah yang berkuasa dan telah memanggil kita menjadi miliknya, dan bahwa Dia mengaruniakan pengharapan kehidupan dalam karya keselamatan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian firman Tuhan ini juga mengajak kita agar kita selalu berdoa dan datang kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, agar kita diberikan roh hikmat dan wahyu untuk menjadikan kita memahami apa kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kita.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dan bahkan semua orang diperhadapkan dalam situasi yang sulit karena adanya pandemi virus corona. Sampai kapan pandemi ini akan berlangsung? Tentu tidak ada orang yang tahu pasti. Mungkin di hari-hari ini kita sudah merasa bosan karena harus banyak berdiam di rumah. Karena juga tidak semua pekerjaan dapat dilakukan di rumah. Dan juga hal-hal lain yang kita rasakan sebagai dampak pandemi ini. Karena itu, berdasarkan firman Tuhan ini, saya mengajak, marilah yang pertama, marilah kita selalu datang dan memohon hikmat kepada Tuhan dalam kejujuran dan ketaatan, agar hikmatnya menuntun dan membimbing kita, sehingga kita bisa berkata dan bertindak dengan benar dan tepat di tengah situasi ini. Agar kita pun juga dapat merasakan dan mengalami pertolongan dan perlindungan Tuhan. Yang kedua, pandemi COVID-19 merupakan masalah bersama. Berakhirnya pandemi ini bergantung kesadaran dan kerjasama seluruh masyarakat dalam satu tekad memutus rantai penularan. Jika pemerintah saat ini sudah secara masif mengerahkan segala daya dan dana dengan didukung oleh lembaga-lembaga maupun perorangan, itu semua patut kita dukung. Yang ketiga, saudara, tetaplah memiliki pengharapan bahwa pandemi ini akan berlalu. Tetaplah bertahan menghadapi situasi ini. Percayalah, segala upaya-upaya menghentikan pandemi akan berhasil. Masyarakat akan dapat kembali menjalani kehidupan normal. Dan setiap orang akan dapat hidup dengan tenang dan bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap memelihara kehidupan kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Demikian juga Tuhan juga memberkati kita. Karena itu mari kita wujud nyatakan ucapan syukur kita di dalam kita memberikan persembahan yang kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439 bait 1 dan bait yang kedua, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum.
salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan persembahan kita dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Tuhan memelihara setiap kami untuk menjalani hidup, khususnya di tengah situasi yang sulit ini ya Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan seberapa yang dapat kami kumpulkan hari ini, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati agar dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mendanai pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dan kami menyerahkan apa yang ada pada kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk mengelola setiap berkat Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan Tuhan, supaya semuanya dapat mencukupkan kebutuhan kami dari hari ke hari. Kami juga menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami, baik yang dapat kami lakukan di rumah maupun juga di luar rumah. Kiranya semuanya menjadi cara Tuhan memberikan rezeki bagi kami semua. Saat ini kami juga menyerahkan gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun berada, di mana sampai hari ini kami belum dapat melakukan kegiatan bersama. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan setiap persekutuan dan ibadah-ibadah keluarga, agar kami semua dapat juga mengalami sukacita, karena hadirat Tuhan pun juga hadir dalam keluarga-keluarga kami. Kami serahkan juga gereja-gereja Tuhan, biarlah kami semua juga boleh mendukung segala bentuk upaya-upaya pemerintah untuk menghentikan penularan COVID ini dengan segala kegiatan yang kami lakukan secara mandiri di rumah kami masing-masing. Kami serahkan juga para hamba-Mu, Bapak Ibu Pendeta, para penatua diaken jemaat, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua di tengah mereka secara kreatif untuk tetap dapat melayani Tuhan di dalam situasi ini. Saat ini kami juga menyerahkan situasi dan kondisi negeri kami, bahkan juga di berbagai negara yang masih menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pun juga memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami dan juga mereka yang menangani, menjadi cara Tuhan untuk dapat memberkati bangsa kami. Khususnya juga kami menyerahkan tenaga medis yang menangani pasien COVID ya Tuhan 19 ya Tuhan juga memberkatinya dengan sarana-sarana dan rumah sakit sebagai tempat penanganan ini, dan lebih dengan upaya-upaya pencegahan. Tuhan pun juga memberkati semuanya. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam kuasa-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami ini, mampukan kami sebagai warga masyarakat bangsa kami untuk memiliki kesadaran kebersamaan dalam satu tekad untuk kami dapat menghentikan penularan COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan mereka yang bekerja, Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan umat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan masyarakat bangsa kami, agar roda kehidupan terus berjalan. Demikian juga anak-anak kami, mereka yang harus melakukan proses belajar mengajar di rumah, dari anak-anak yang pelajar maupun mahasiswa,
Tuhan pun juga memberkati mereka semua. Kami percaya bahwa semuanya ini akan juga Tuhan berkati sehingga pandemi ini segera berlalu. Kami serahkan keluarga-keluarga kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, memahami kehendak dan rencana Tuhan, memahami situasi ini, kiranya Tuhan yang menguatkan setiap keluarga kami untuk tetap bertahan di dalam hidup kami, dalam iman kami, untuk kami terus berharap pada penyertaan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah keluarga ini untuk kami kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan yang terus menyertai kami. Semua yang aktivitas kami yang kami lakukan, biarlah menjadi sarana berkat dan kesaksian bagi kami. Kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur dan pengharapan kami hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan senantiasa mengingat akan firman Tuhan untuk kita terus mencari hikmat Tuhan dan hidup dalam hikmat-Nya, agar kita dimampukan menjalani hidup ini terlebih dalam situasi yang sulit ini. Dan mari kita akhiri dengan kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 bait pertama, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, marilah kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.